Oke, layarnya kelihatan? Ya, sudah. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Ada barisan bilangan 50, 37, 26, 19, 14, 11. X. Ditanya X. Nah, gimana nih? Angkanya makin kecil. 7, 6. X-nya 9. 9. Dapat dari mana? Ayo. Dapat dari... Ini kurang berapa aja? Kalau saya sih caranya kayak... Lihat dari belakang. Iya, lihat dari belakang. Berapa? 11 ke 14 naik. 3. Naik 3. Terus naik 14 ke 5. 19 naik 5. Terus naik 6. 7. Bukan, naik 7. Terus ini? Naik terus 9 ya. Hah? 9 masuk. 9, 11. Ya, 11. Terus ini? Betul. 13. 13, ya. Nah, ini kan 3, 5, 7, 11. Kenapa 9? Karena ganjil semua. Ganjil? Berarti kalau ganjil 11 ke 9 kurang berapa? 11 2 ya. Benar. Tapi bukan. X. Ini bilangan prima nih. Ya. Bilangan prima. Sebenarnya jawabannya udah benar 9 ya. Bilangan prima. Kalau ganjil kan ini 1 kamu. Ya nggak? Kalau ganjil 1 berarti bukan 9, berarti 10 kan? Ya nggak? Nah, tapi kalau 10 malah salah. Karena ini bilangan prima. Bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya nggak? Gitu. Paham nggak? Sakira, paham? Aisyah, suara saya kedengeran? Sakira, paham Sakira? Udah nggak paham. Kenapa? Sakira paham? Paham nggak? Ya. Jadi ini bilangan prima ya. Turun tapi prima. Oke, ada yang tanya? Nggak ada. Oke. Aisyah bisa ngikutin, Aisyah? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Kok sini? Ini apa nih? Oh, udah dicoret-coret. Sebentar. Kok dicoret-coret? Oh, nomor 2-nya udah dicoret-coret ya. Loh, nomor 2-nya udah dicoret. Nggak apa deh. Saya hapus dulu ini. Ya, nomor 2. Ada barisan bilangan 3, 4, 8, X, 7, 21, 17, Y, 80, 75. Bilangan yang tepat. Tiga, ini X, 7, 21, 17, ada naik, ada turun ya.
Iya. Gimana nih? Itu 80 ke 75, ini dikurang 5. Kalau 3 ke 4, tambah 1. tambah 1. Terus ini Tambah 4. tambah 4 atau kali 2. Ya. Ini kurang 4. Nah, ini ada berapa kurang? Ini kan kurang. Dari sini kurang. Ini kurang. Berarti ini kurang juga nih yang ini nih. Ya. Cuman angkanya beda-beda. Ini kurang nih. Kurang berapa nih? Ya, ini kali 3. Ya. Ya, kali 3. Kalinya lengkap ini. Kali. Ini kali juga. Mana kali? Dari sini ke sini kali juga ya. Angkanya beda nih kan. Kali 2, kali 3. Berarti berikutnya kemungkinan kali 4 nih kan. Ya. Mulai naik. Kali 2, kali 3, kali 4. Ini tadi kurang 5, kurang 4. Berarti ini kurang 3. Kurang 3. Iya. Berapa jadi X dan Y-nya? X-nya berarti 5. Ya. X-nya 5. Sip. X-nya 5. B-nya 20 kan? Ini kan tambah 2. Iya. Ini tambah 3 nih berarti ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Jadi polanya tambah 1, tambah kali kurang. Ya. Angkanya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ya. 20 yang ini ya, betul. Ada yang kurang jelas? Tambah kali kurang. Ya. Tambah kali kurang, angkanya tapi makin tambah. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ada yang tanya? Oke. Nggak ada, Kak. Ya, ladies. Ladies, gimana ladies? Udah, Kak. Ya. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke, berikut ke nomor 3. Nilai 6, ya. 6 ini dapat dari 3 angka yang lain, ya. Berarti yang tanda tanya itu berapa? Ya, 6 dalam bangun. Misalnya nih ya, kalau 5 tambah 6, 11. Kalau kali 8, misalnya gitu, 5 tambah 6 itu 11. Kalau kita kali 8, 11 kali 8, 88. Berarti caranya bukan gitu ya. Nah, coba cari yang lain. Kak, kalau Ya. 5 kali 8 tambah 6, hasilnya 78 bukan? 5 tambah 8, bukan 5 kali 8. Iya, 5 tambah 8, 13. 13 kali 6. Jadi 8, betul. Atau, tadi kan kamu bilang 5 tambah 8, 13 kali 6, 78, betul. Atau 6 itu 78 dibagi 5 tambah 8. Tadi idenya kan udah benar tuh ya. 78 bagi 13, 6. Ya. Berarti si tanda tanya, polanya sama. Ya. Ini dibagi dengan penjumlahan ini. Berarti gimana? 75 dibagi 15. Ya, 4 tambah 11. 4 tambah 11. 75 dibagi 15 berapa? 5. Yoi. 75 dibagi... kok dibagi 11, 5 ya? Ada yang salah ya? 75 bagi 15. Bagi 15 ini bukan 11, salah saya. Ya, betul, 5. Sip. Ada yang kurang jelas?
Ada yang tanya? Ada, Kak. Oke. Bisa lanjut? Bisa. Oke, bisa, Kak. 14 berarti yang tengah-tengah ya. 14 itu dapat dari yang angka lain nih. Ya. Kira-kira operasinya gimana nih? Biar dapat 14. Itu ntar tanda tanyanya dapat. Tuh. Nilai 14. Oke. Ada yang punya ide? Perkalian kurang ya, Kak? Iya. Mana kali mana benar? Mana kali mana dikurang mana kali mana? 9 kali 6. 9 kali 6. Iya. Terus dikurang? Iya betul. 9 8 kali. Iya. 5 kali 8. Iya, oke. Kan 54 dikurang 40, 14. Iya nggak? Iya. Ayo. Berarti yang tanda tanya? Berarti yang tandanya 8 kali 9 dikurang. Jangan terbalik. Kan ini kali ini dikurang Iya. ini kali ini. Ya, jangan terbalik. Jadi, ya. 11 kali 7. Yes. Dikurang 9 kali 8. Ya. Ayo. 7 kurang 70. 5. 9 kali 8. Oh ya, Kak. 2. Jadi dapetin 5 ya? Iya. Iya, 5. Sip. Ada yang kurang jelas? Mantap. Ntar makin biasa, makin enak ntar. Jadi pertama di kepala kita bilang ini gampang dulu, jangan bilang susah ya. Makin terbiasa ntar makin enak. Tapi memang mesti latihan ya, biar makin cepet. Oke, bisa lanjut? Bisa, Kak. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Akar 48 dikurang akar 12 dikuadratkan. C bukan ya? Jangan ragu-ragu. Dapatnya dari mana? 48 dikurang 12 terus cari dikeluarin. Nggak boleh. Kan ini sama-sama dalam akar. Iya. Jadi harus dihitung. Misalnya akar 8 dikurang akar 2 misalnya. Ya. Dibuat akar 2. 8 itu 2 kali berapa? 2 kali 4 kali 2 kan? 2 akar 2. Jadi 2 akar 2. Gitu ya. 4 akar 4 kan 2. Berarti 2 akar 2 dikurang akar 2. Akar 2. Berarti akar 2 gitu. Iya. Ini gimana? Mirip-mirip nih, mirip-mirip. 48 itu 12 kali berapa? 12 itu 4 kali 3. Kali 4. Kali 4, ya kan? 48 itu kan 4 kali 12 kan? Nah, iya. Nanti akar 4-nya keluar, sama kayak di bawah. Akar 4-nya berapa? 2 kan? 2. Iya nggak? 2 akar 12 dikurang akar 12. Ini berapa nih? 2 kotak dikurang 1 kotak? 2. 2 kotak dikurang 1 kotak jadi 1 kotak kan? Iya nggak? Iya. Berarti ini kan akar 12 yang dikuadratkan. Jadi berapa jawabnya? 12. Yoi. Ada yang kurang jelas? Kalau bingung langsung tanya ya. Oh, jadi yang bisa dikeluarin bentar. Yang 12 itu bukan bisa dikeluarin juga, Kak. Yang 12 yang mana? Yang ini yang kiri, yang kanan. Yang akar 12. Ini. Ya kan
bisa jadi 4 kali 3, jadi 2 akar 3. Boleh ntar, tapi ribet. Kamu boleh juga akar 48 dikurang akar 12 kuadrat, tapi dibikin akar 3 gitu. Boleh juga, tapi agak ribet ntar. 3 kali 4, 2 akar 3. 3 kali 16, 4 akar 3. Boleh, tapi lebih ribet aja. Iya, ribet. 2 akar 3 kuadrat gitu kan. Sama juga, ntar 4 kali 3, 12. Lebih panjang ya. 12, sorry. Ada lagi yang tanya? Boleh, bagus. Cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, lanjut kita. Iya. Ya, lanjut ya. Jika X bilangan genap, Y-nya bilangan ganjil. Ya, X-nya genap, Y-nya ganjil. Manakah yang merupakan bilangan ganjil? Jadi dari A, B, C, D, E, yang ganjil yang mana? Nah, kalau dicoba satu-satu, lebih bagus nyobain dari bawah, jangan dari atas ya. Dari pilihan E. Ada yang misalin genap itu misalnya 2, ya boleh juga. Y-nya ganjil 1 boleh. Tapi jangan pilih angka yang gede-gede, biar nggak ribet ya. Jika X bilang genap, rambut ganjil. Iya, yang E genap apa ganjil? Yang E. Yang E. Genap. Genap ya, kan 2 kuadrat 4 dikali 1 genap ya. Berarti salah. Yang C, yang D. Yang D. Ganjil. Iya, 4 Iya, kurang 4 1, kurang 1. 3. 3. Ganjil ya. Iya. Jadi jawabannya adalah D. D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Iya. Iya, udah. Ya, sip. Udah lanjut bisa. Lanjut. Ya, Oke. bisa lanjut. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,12 dikali 2/9. Ya. Ini 0 komanya bisa diabain, berarti yang ini lebih kecil dari 12 kali 2/9 ya. Nah, ingat kalau pecahan A per B, makin besar B-nya makin kecil ya. Kalau B-nya makin besar berarti makin kecil. Jadi kemungkinannya adalah yang penyebutnya terbesar, kemungkinannya gitu ya. Berarti yang kalau terbesar paling kecil yang D dong, Kak. Yang D. Yang D Enggak. ini kan sama 4/8 itu kan 2/9 ya. 2/9. Kalau Iya, per 27 berarti 6/27. Iya nggak? Dikali 60. Gitu. Kalau ini 6/27 dikali 12. Iya nggak? Yang bawahnya terpaling besar yang mana kira-kira? Lihat dari soal pilihan. Maksudnya 6/27 itu apa ya? Oh, ini kan 4/8 sama juga kalau dibagi 2 kan 2/9. Iya. Kalau dikali 3, 6/27 biar sama nih sama ini 27. Oh, biar sama semua. Ya. Ini kalau per 27, 24/27. Itu baru yang belakangnya doang ya. Kali 48. Ini 6/27 dikali 3 kali 9, 18/27 kali 24. Tapi tadi ya makin besar penyebut itu makin besar. Makin kecil pecahan nilainya. Berarti kalau ngeliat dari sekilas kan kemungkinan yang ini kemungkinan yang bisa dicurigain gitu ya. Iya. Nah, kan tadi berarti ini 48 dikali 1/27. Yang di sini tadi 12 kali 6/27.
12 kali 6. Ini 48 kali 1. Ini kan lebih kecil nilainya. Lihat atasnya aja. 48 kali 1. Yang ini 12 kali 6. Ya kan? 72. Iya. Iya. Bisa dipahami nggak? Jadi bilangnya lebih kecil dari penyebutnya kayak. Iya, curiga dari penyebut yang terbesar. Penyebut terbesar kan ini nih, penyebut terbesar. Curiga pertama ya. Begitu dicek lebih kecil ya udah selesai, nggak perlu lagi cek yang lain. Ada yang kurang jelas? Kak, Iya, iya. kenapa dikalinya kali 60 bukan 0,60? Ya boleh, biar nggak ribet. Ya 0 komanya dihilangin aja biar nggak ribet. Kan semuanya 0, kan? Ini 12 jadi dianggapnya gitu biar nggak ribet. Kalau kamu 0, ntar jadi 12 per 100 gitu ya kan agak ribet tuh. Paham nggak? Paham, Kak. Iya, pilih yang memudahkan aja ya. Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Saya kira masih nyalin. Enggak, udah. Oh, udah. Lanjut ya. Ya, nomor 8. Jika N tidak sama dengan 0, N tidak sama dengan 3. Maksudnya kalau tidak sama dengan kan kalau penyebut nggak boleh 0 ya. Syarat doang ya. Ditanya, hasil kali dari ini adalah apa? Nah, pilihan jawabannya kan sederhana ya. Berarti yang perkalian yang sebelah kanan ini harus kamu faktorkan ya. Ayo difaktorin. Yang atas ini, yang atas. 4N kuadrat 12 kali tambah 12N. Yang keluar apa yang keluar? Yang 4N kuadrat. 4N ya. Iya betul 4N. 4N kuadrat dibagi 4N jadi apa? N. N. 12N dibagi 4N plus 3. Sip. Yang bawah 9N kuadrat jadi apa? 9 dikurang N kuadrat. Ingat A kuadrat min B kuadrat itu kan A plus B kali A min B. Iya. Jadi apa faktornya? Jadi N plus 3. Ya. N min 3. Jangan dibalik, kan 9 di depan. Ya. Oh, iya. 3 plus N, 3 min N. Ya, iya. Mana yang bisa dicoret? Yang N plus 3, 3 plus N. Ya, kalau tambah bisa bolak-balik. Terus mana lagi? 3 min N. Nah, 3 min N, 3 min N, coret. Terus hasilnya apa? 2. N. Iya, N-nya kan coret. Ya kan? N-nya coret. Iya, 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Iya. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas. Kak, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini lagi, kita langsung ke yang fokus ke yang ini, kayak yang 3 kurang N per 2N dan 4N kuadrat plus 12N per 9 kurang N kuadrat. Iya, betul. Nah, karena jawabannya sederhana, nih kan ABCDE, pasti ada penyederhanaan, pasti ada yang dicoret-coret. Ya. Jadi yang N kayak tidak sama dengan 0 dan N. Oh, ini cuma syarat. Cuma syarat doang. Syarat. Karena pecahan itu kan penyebut nggak boleh 0. Ya. Si B-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Gitu. Cuma syarat doang. Ada lagi yang tanya? Ada kok. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa, Kak. Iya, lanjut ke nomor berikutnya. Operasi bulat pada himpunan ini, A bulat B artinya 3A dikali B min 2. Ya. Artinya bilangan pertama dikali 3,
terus dikali bilangan keduanya dikurang 2. Nah, yang ditanya ini operasinya. Berarti yang dikerjain yang dalam kurung dulu ya. Min 1, bulat. Jadi gimana tuh? 3 dikali yang pertama. Jadi 3 kali berapa? Ini kan berarti A dianggap nih. A, ini dianggap B. 9. Ya, betul. 3 kali 3, 9. Dikali yang kedua dikurang 2. 1 min 2. Ya, min 1 min 2 itu berapa? Min 3. Min 3 ya. Gitu. Ini berarti min 1 min 2 ya. Min 3, 9 dikali min 3. Min 27. Yoi, sip. Nah, ini sekarang ini jadi A nih, ya. Yang min 1 jadi A, yang min 27 jadi B. Jadi gimana? 3 dikali yang pertama. Min 3. Ya. Terus yang kedua dikurang 2. Min 27, min 2, min 2, Jadi? min 29. Min 29. Min kali min jadi? Plus. Plus. 3 kali 29. Ujungnya? 7 ujungnya. Pasti jawabannya adalah 87. Kan yang plus antara 3 ini doang. Ya kan? Kak Ya. belum ngerti. Yang mana yang belum ngerti? Contoh ini 2 bulat 1. Ya. Kan tadi kalau A bulat B, yang 3 dikali yang pertama, A-nya kan 2 nih. Ya. 3 dikali 2. Ini kan 3 kali A ya. Terus dikali bilangan yang keduanya dikurang 2. 1 dikurang 2. Berarti kali 2, 6. 1 kurang 2, min 1. 6 dikali min 1, min 6. Paham gak, Fis? Belum, Kak. Yang mana yang maksudnya, belum? Hah? Yang 3 kali 2-nya itu? Kan bilangan pertama. Ini A nih, A bilangan pertama. Yeah. Ini bilangan kedua. Ini kan bilangan pertamanya si 2. Bilangan keduanya 1. Ya nggak? 3A. 3 dikali 2. Ya nggak? Dalam kurung B-nya 1 dikurang 2. Kan rumusnya tadi itu. 3 itu A, B-nya itu B min 2. Ya. A-nya 2, B-nya 1. Kan yang pertama A bulat B. Bulat B, ya. Ini A, ini B. Berarti ini A, ini B. Ya. Ya nggak? Ya. 3 dikali A, berarti 3 kali 2. Dikali B kurang 2. B-nya 1. 1 kurang 2. Iya nggak? Iya. Iya nih. Kalau belum paham, tanya lagi. Berarti kalau yang di soal tuh min 1 bulat 3 bulat min 1. Iya. Yang dikerjain dalam kurung dulu. Oh, ini dalam kurung dulu. Oh. Iya, betul. 9 tadi 3 kali 3. 3 kali 3.
Gimana? Sudah ngerti ya? Oke, lanjut ya. Nah, ya, ngerti. Ya. Sip. Di antara tabel berikut, yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X, yang bukan fungsi berarti yang ditanyain ya. Kalau yang bukan fungsi, kamu bisa lihat X-nya aja, nggak boleh X-nya nggak boleh double ya. Jadi kalau bukan fungsi ya, bukan fungsi, kamu bisa lihat X-nya aja, cukup lihat X-nya ya, nggak boleh double ya. Mana jawabannya? C. Iya, mana? Dari mana C-nya? Min Min satunya. satunya ada 2. Nah, ada 2. Ini nggak boleh ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, ini gampang tapi yang penting tahu prinsipnya ya. Kalau udah tahu cepat, sebentar beberapa detik udah dapat. Oke, lanjut. Bisa. Ya. Oke, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Ingat kalau P min Q artinya kalau min itu tanpa ya, tanpa. Kalau di arsiran P min Q itu P tanpa Q berarti yang ini. Kalau P irisan, iya kalau P irisan Q yang tengah-tengahnya nih, ya P irisan Q. Mana jawaban yang benar? A irisan B kurang C. Iya betul. A irisan B kan harusnya semuanya nih, harusnya kan semuanya. Tapi karena tanpa C, berarti ini nggak ikut. Ya. Iya, makanya tidak diarsir. Iya, betul. Sip. Jadi jawabannya yang? C. Iya. Irisan B kurang C. Ladies, gimana ladies? Ya, Kak. Paham ya? Paham. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke, berikutnya. Segitiga KLM, segitiga sama kaki itu udah ada lambang ini sama ya, sama kaki. Yeah. Terus KL sama dengan LM. Di titik N terletak garis perpanjangan. Ini garis panjang jadi N ya, N. Perpanjangan ML. R-nya 52, berarti yang ini 52. S-nya 43, yang ini 43. Yang ditanya nilai T nih. Nah, gimana nih? Apa dulu yang dicari ya? Kalau sama kaki, berarti yang sudut ini berapa nih? MKL. 52 juga. Iya, sama 52 juga. Ya. Nah, udah dapet dong. Kan jumlah sudut dalam segitiga 180. Ya kan? Berarti kan sudut MKN-nya ini udah ada. Berarti ini bisa dicari. Jumlah sudut dalam segitiga 180. 52 dan 43. Lima. 25. Berapa kurang berapa tuh 25? 52-nya ditambah 43 bukan? Atau... Iya, ditambahin kan, digabung. Ditambahin lagi sama 52. 52 tambah 52, 104 tambah 43. Ini kan 52. Ini tadi 52 tambah 43. Iya. Terus 95. Di 147. 180, 147. Iya. Ada yang dapat?
33 bukan? 33. Iya, betul. Ya, ini tambah ini kan 147 nih. Ya. Ada yang kurang jelas? Jangan malu-malu kalau nggak ngerti ya. Ada yang belum paham. Ya. Oke, bisa lanjut? Bisa. Lanjut. Jika X antara A dan B, solusi dari pertidaksamaan kuadrat ini, pertidaksamaan fungsi kuadrat kecil dari 0. Ya. Nilai B kurang A. Nah, kalau ketemu pertidaksamaan, ya, kalau ketemu pertidaksamaan, terus yang atas fungsi kuadrat, ya, fungsi kuadrat. Misalnya ax kuadrat bla bla bla, ya, ini px kuadrat bla bla bla. Nah, curiga kalau fungsi kuadrat, bukan curiga, diperiksa dulu masing-masing ini d-nya gimana, ya. Diskriminan. Masih ingat rumus diskriminan? B kuadrat min 4ac, ya. Nah, kalau D-nya negatif, dia kan definite. Bisa selalu positif, bisa juga selalu negatif. Negatif. Ya. Nah, ingat persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, persamaan kuadrat. Nah, kalau A-nya, karena tadi rumus diskriminannya ada minus 4AC, jadi kalau A sama C-nya ini sama-sama, tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, curiga. Cek. Kayak ini kan yang atas pembilangnya satu positif, satu negatif. Dia beda tandanya. Ya kan? Nah, tapi ini kan satu positif, satu positif juga kan, dua-duanya positif. Jadi yang bawah cek D-nya. Coba D-nya yang bawah berapa? D-nya itu B kuadrat. Berarti 4 kuadrat. 4 Ya kuadrat. 4 kuadrat dikurang 4 kali. 4 Ya, kali 5. 4 kali 5. Nah, 16 kali kurang 16 kurang 20 jadi plus apa min? Min 4. Nah, kan negatif, ya. Kalau negatif, ini berarti dia definite positif karena A-nya positif nih, ya. Jadi berapapun nilai yang dimasukin ke sini, X-nya ini pasti positif, ya. Nah, karena ini pasti positif, suatu bilangan dibagi positif jadi negatif, ya. Jadi negatif. Pasti A-nya juga negatif, ya. Jadi pasti ini A-nya negatif. Jadi kita yang bawah diabaikan aja, ya. Jadi tinggal yang atasnya aja. X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 itu kecil sama dengan 0. Faktorin, ayo. X. Iya. X tambah 5, X kurang 3. Sip. X tambah 5, X kurang 3. Karena lebih kecil, ya, karena lebih kecil pasti jawabannya di antara, ya. Kalau di kayak lebih besar itu atau. X tambah 5, X kurang 3. Yang lebih kecil yang mana? Min 5. Min 5 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. 3. Iya nggak? Iya. Kan ini Iya. A-nya yang kecil nih, B-nya yang besar. Berarti B kurang A-nya berapa? B3 B-nya 3, dikurang A-nya kurang min 5. Jadi berapa? 8. Iya, sip. Ada yang kurang jelas? Kak, kan yang bawahnya positif ya, Kak. Apa namanya? Itu supaya apa tadi, Kak? Buat apa? Dia kan definite positif. Iya. Kalau di fungsi kuadrat, definite positif itu grafiknya selalu di atas sumbu X atau selalu di bawah sumbu X. Kalau definite positif ini berapapun nilai X-nya pasti positif ya. Positif, ya. Kalau ini definite negatif, berapapun nilai X-nya pasti negatif. Negatif. Gitu. Ya. Karena selalu positif, ini diabaikan aja. Tapi kalau definite negatif, selalu negatif, tandanya berubah ntar. Gitu. Kalau misalnya A dibagi negatif, itu jadi negatif. Misalnya ya, berarti A-nya pasti negatif ya. A-nya positif. Jadi tandanya berubah ntar kalau definite negatif. Ada lagi yang tanya? Ada, Kak.
Yang bawah tadi Kak hasilnya min 4 ya Kak? Yang bawah. Yang Iya, mana yang bawah? Yang X kuadrat tambah 4X. Plus Kan 5. tadi. Itu D-nya min 4. Iya, D-nya Diskriminannya. min 4. Karena Ya. D-nya negatif kan. Kalau D-nya negatif, dia definite. Iya, berarti kan selalu negatif ya Kak, berarti Kak? Bukan selalu negatif. Definite itu D-nya negatif. Lihatnya dari A-nya. Koefisien X kuadratnya kan selalu positif nih kan? Iya. Ya. Berarti dia selalu positif. Ini grafiknya yang ini. Ya, selalu di atas sumbu X. Oh, lihat dari X-nya. Iya, kalau X kuadratnya negatif, dia selalu negatif gitu. Lihat X kuadratnya ya. Oke nggak, Fis? Oke. Ngerti. Sip. Bisa lanjut? Udah, Kak. Hah? Lanjut ya? Iya. Oke. Dari angka 1, 3, 4, 5, 7, ada berapa angka tuh? 6. 1, 3, 4, 5, 7, non? 5. 5. Ya. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Nah, jika hanya angka 5 yang boleh muncul 2 kali, yang lain cuma 1 kali berarti ya, maka banyak bilangan yang dapat dibuat adalah, oke, masih ingat? Contoh, berapa huruf yang bisa disusun dari variasi huruf katak? Ini jumlahnya berapa huruf? 5. 5 faktorial. Ada huruf yang sama nggak? Ada. Ada. Huruf A-nya ada berapa? 2. 2 faktorial. Ada huruf yang sama lagi nggak? Kak. K. Ada, Kak. K-nya ada 2. Nah, 2 faktorial. Baru ntar dihitung. Kalau ini kan ada 6, dibentuk bilangan 6 angka kan? Berarti 6 faktorial. 6 faktorial. Tapi ada berapa yang sama? Ini kan 5-nya muncul 2 kali. Berarti ntar 5-nya 2 kali kan? Berarti ada kayak huruf A ada 2. Berarti si 5 nih 2. Kan ada 2 angka kan? Berarti 2 faktorial. Sampai sini paham nggak? Paham. Cara ngitungnya gimana? Paham nggak nih? 6 faktorial kan artinya 1 kali 2 kali 3 sampai kali 6 kan? Nah, faktorial bukannya kayak gini Kak. Kayak misalnya 6 faktorial berarti menurut maksudnya jadi 6, 5, boleh, 4. Boleh, sama aja. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau juga 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 kan sama ya? Ya kan? Ya nggak? Nah, ini kan 6 faktorial sama 2 faktorial kan ada yang sama, 1 sampai 2-nya kan? Yang beda adalah 3 kali 4 kali 5 kali 6. Iya. Iya. 3 kali 4 berapa? 5 kali 6 berapa? 12. Nah, 12 kali 3? 36. Iya, 360. Sip. Ada yang kurang jelas? Kak taunya kayak ini pakai faktorial gitu, itu dari kan solid dari mana? Menyusun huruf kan variasi ya, permutasi menyusun huruf, memperhatikan urutan. Ya, kalau tidak memperhatikan urutan namanya kombinasi. Soal permutasi kombinasi pasti keluar minimal 1 soal atau 2 soal. Tapi bentuk variasi soalnya berbeda-beda ya. Nanti mesti banyak yang latihan, jadi ngitungnya sebenarnya gampang ya. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas Kak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentang fungsi ya. Fungsi X artinya 3X tambah M. Nah, fungsi dari Fx tambah 2 itu 9X tambah 2.
yang ditanya F dari M plus 1. Berarti kita perlu cari M-nya berapa nih? Ya. Nah, tadi kan Fx 3x plus M. Jadi kita ganti yang dalam kurung ini. Ya. Fx ini kita ganti 3x plus M. plus M. F dari 3x plus M tambah plus 2 kan? Iya. Ini kan sama dengan 9x plus 2. Iya. Nah, kalau Fx artinya ini. Berarti kalau F dari ini, berarti kan 3 dikali X. Ini kan dianggap X kan? Ya. Ini kan semuanya dianggap X nih. Berarti 3 dikali X tambah M. 3 dikali 3X tambah M plus 2. Terus apa? Plus M. Ya kan? Sampai sini paham nggak? Ada yang kurang jelas? Kurang jelas ya. Belum ngerti. Ini rumusin. Fx ya, 3x plus M. 3x plus M. Ya kan? Kalau F dari A plus B berarti apa? 3 kali 3A. Ini kan X-nya kita ganti ini kan? Iya nggak? Berarti X-nya kita ganti A plus B, A tambah B plus 3. Gitu. Yang ini X-nya kita ganti sama yang ini. Ya, ini X kan. 3X plus M. X-nya diganti sama 3X plus M plus 2. Iya, betul. Ini X. Plus M di soalnya kan. Ini kan soalnya plus M. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, sekarang tinggal kaliin ya. 3 kali 3X. 9X. Terus 3 kali. M. 9. 3 kali M. 3M. 3M tambah M. Jadi 4M ya. 3 kali 2 plus 6. Yang sebelah kanan ini 9X plus 2 ya. 9X ada di kiri di kanan bisa dicoret ya. Coret. Ya. Jadi 4X, 4M sama dengan 6-nya pindah kanan. Min 2. Min 4. 2 min 6 min 4. Berarti M-nya sama dengan? 1. Min 1. Nah, yang ditanya adalah F dari M plus 1. Kalau M-nya min 1, berarti yang ditanya F berapa? Ini kan min 1 tambah 1. Berarti F? F min 1. Iya. Kan min 1 tambah 1. Berarti F0 kan? Iya nggak? Iya. Nah, F0, X-nya kita ganti 0. Iya. Iya nggak? X-nya kita ganti 0. Iya. 3 dikali 0 ditambah M-nya tadi berapa? M-nya kan min 1. Ini bukan tambah ya, berarti min 1 langsung ya. M-nya berarti ini min 1. Jadi hasilnya apa? Min 1. Iya, sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Udah selesai nyalin ya? Udah? Udah. Ya. Saya close-in dulu ya yang udah dibahas. Saya close dulu. Biar yang soal berikutnya nggak kekecilan tampil. Karena saya pakai laptop nih, layarnya kecil. Sebelum kebakaran saya pakai layar TV, layar lebar. Jadi dibuka juga nggak pengaruh. Oke, lanjut ke nomor 16. Suatu bilangan dibagi 10.000
akan bersisa 11. Berapa sisa pembagian apabila bilangan tersebut dibagi 1000? Nah, ayo, bisa logika aja nih, bisa. 111. Sisanya berapa? 111? Dari mana? 1 dibagi 10.000. 10.000 kelipatan 1000 nggak? Iya. Iya, kalau kelipatan 1000, sisanya tetap 11. Kok coret-coret nih. Aduh, kok gini? Gitu ya. Contoh, misalnya 105 dibagi 10. 105 dibagi 10. Sisanya berapa nih? Jangan yang gitu deh. Jangan begitu, yang enaknya bukan 1003 dibagi 100. Dapatnya berapa nih? 10 kan? 1000 kan? Ya nggak? Sisanya berapa? Kan 10 kali 100, 1000. Sisanya berapa? 1003 kurang 1000? 3. 3. Kalau 1003 kita bagi 10. 1000 dibagi 10 berapa? 1000 dibagi 10. 1000 bagi 10. Hah? 1000 dibagi 100. Ya, sisanya berapa? 3. 3 juga. Gitu. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas. Iya. Jadi kalau misalkan kayak apa ya? Kalau misalkan kayak 10.000 itu 1000 itu kelipatan dari 10.000, jadi akan bersisa yang kayak sama aja ya. Betul. Ini cuma main logika sebenarnya. Iya. Ladies, jelas ladies? Jelas. Oke. Saya kira masih on ya? Iya, Pak. Oke, bisa lanjut? Bisa. Oke, lanjut. Jika N adalah bilangan ganjil, mana yang merupakan bilangan genap? Ayo, coba-coba dulu. Yang ditanya mana yang genap? Mana yang genap ya? D. D. Kamu misalin gimana caranya? Dapat D. Kan ditanyakan yang genap ya. Ganjil kan N itu berarti misalin 1. Kau misalin 1 ya? Iya. Oke, N sama dengan 1. Berarti 1 dikali? 1 kali 1 tambah 3. 1 tambah 3 aja gitu ya. Iya. 1 kali 4. Jadi genap ya? Iya. Sip. Good idea. Ladies, paham ladies? Paham. Oke. Bisa lanjut? Lanjut ya? Ya. Oke. Jika X sama dengan A, Y-nya 2B. Z sama dengan 3C. X banding Y, X banding Y banding Z itu 1 banding 2 banding 3. Si X-nya tadi kan si X-nya A ya? Ya nggak? X-nya A. Y-nya 2B. Y-nya 2B. Z-nya 3C. 3C. Nah, berarti kan 1 banding 2 banding 3 kan? Ya. Berarti A banding B banding C-nya berapa? Berapa banding berapa banding berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 hanya 1. Ini 1. 2 kali 2, 4. Bentar. B-nya 2.
setengah. 1 banding setengah. Enggak. Yang saya tanya nih, A, B, C-nya berapa nih? Biar ini 1 banding 2 banding 3. Ayo, logika. A-nya 1. 2 dikali berapa biar jadi 2? Kali 1. B-nya 1. 3 kali berapa biar jadi 3? 1. Berarti A banding B banding C adalah? 1 banding 1 banding 1. Nah, paham nggak? Paham. Yang ditanya, X banding Y banding Z. Kan X-nya 1, 2, 3. Ya nggak? Ya. Iya nggak? Nih, ya. Yang ditanya ini kan. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Dibanding 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 ya? Ya. 1 tambah 2 tambah 3. Dibanding A tambah B tambah C. Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1. Tambah 1. Jadi berapa? 3. 2. Iya. Iya, yang atas kan 6. Bawahnya 3. 2. Jadi 2. 2. Sip. Ada yang kurang jelas? Oke, jelas. Bisa lanjut? Lanjut, bisa lanjut. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 19. Ali dan Benny adalah tukang kayu. Ali menyelesaikan 1 kursi dalam 20 menit. Kalau Ali dan Benny bekerja bersama, mereka menyelesaikan 1 kursinya 15 menit. Berapa lama Benny-nya ya mengerjakan 1 kursi? Nah, ingat kalau gabungan, pakai rumus kan gini. Kalau gabungan adalah A dikali B ya dibagi A tambah B. Nah, tapi yang ditanya nih yang B nih, yang B yang ditanya ini ya. Kan gabungannya berapa? Gabungannya 15. Nah, 15 sama dengan A-nya kan udah diketahui tuh. A-nya 20. 20 ditambah B, ya kan? Dibagi ditambah lagi. Yang atas dikali ya. Dikali. 20 kali B, 20 tambah B. Tinggal kali silang deh, ya. Ini kali silang ke situ tuh. 20 kali 15 berapa? 20 15 itu 300. 300 ditambah B dikali 15. 15B. 15B sama dengan 20B. Ya, 15B-nya pindah ke kanan. Jadi berapa di sebelah kanan? 5B. 5B. 300 sama dengan 5B. B sama dengan B sama dengan 300. 60. Iya, 60. Sip. Yang E, ada yang kurang jelas? Kalau mau cara cepat lagi, B sama dengan 20 kali 15 dibagi 20 kurang 15. Ini bisa juga lebih cepat ya. 300 bagi 5. 60. 20 kali 15. Ya. Ada yang tanya? Jadi cara cepatnya yang ditanya sama dengan A kali gabungan aja ya. Iya, A kali gabungan, A gabungan dibagi A kurang gabungan. Ya. Iya. Ini B. Oke. Jelas Kak? Oke. Bisa lanjut? Bisa. M dan N bilangan bulat positif.
di mana M per 9 ditambah N per 10 juga merupakan bilangan bulat. Nah, ya. Maka nilai M yang mungkin. Ayo logika nih, Man, logika. Biar bulat, M-nya berapa? M yang mungkin. Biar bulat. Iya. 9. Iya. Kan M per 9. Ya nggak? Biar bulat berarti harus kelipatan 9 kan? Iya. Kelipatan 9. Yang mungkin kan C aja di 9. Kan tanya yang mungkin. Biar enggak apa nggak namanya? pecahan, nggak pecahan. Iya. Aisyah, Sakira gimana? Per 3. Oke. Aisyah? Ngerti, Kak. Oke. Bisa lanjut? Bisa. Lanjut ke nomor 21. Penambahan X kuadrat kepada 5 plus 4Y berarti ditambah gitu ya. Hasilnya ini nih. Nah, Y-nya bilangan bulat positif. Yang ditanya X yang mungkin. Nah, kira-kira logikanya gimana ya? Kalau saya pecahan gini. Iya, 3 ditambah A per B. Kalau diurain jadi apa nih? Ayo, kalau diurain jadi apa? Diurain ya 3 per B ditambah A per B. Iya, sip. Ini kan hasil ini 5. Ini diurainnya dulu. 5 tambah Y per 4Y. Kalau kita uraikan jadi apa? 5 per 4Y. Iya. Tambah Y per 4Y. Iya. Kan 5 per 4Y udah sama nih. 5 per 4Y udah sama ini kan? 6Y. Iya. Nah, yang ini tinggal nih. Y dibagi 4Y bisa seranin nggak? Seperempat. Iya, 1/4. Berarti kan 1/4 adalah yang ini yang belum kan? Iya nggak? Berapa yang dikuadratin jadi 1/4? 1/2. Yo, sip. Karena tanya yang mungkin. Sebenarnya X tuh bisa, X-nya bisa plus minus setengah sebenarnya. Cuma karena tanya yang mungkin, berarti bisa plus, bisa min. Ada yang kurang jelas? Dan X-nya juga ditanya yang positif ya, Kak? Ya, betul. Atau enggak, bisa X-nya sih negatif enggak. Y-nya doang yang positif. Oh, oke. Oh iya, Y bilang positif. Betul. Sakira, oke, Sakira. Iya, Kak. Bisa lanjut? Bisa. Oke, lanjut ke nomor 22. A-nya 25, B-nya 28. Nilai dari A kuadrat min B kuadrat per A min B dikurang A kuadrat min B kuadrat per A plus B. Tadi apa kalau A kuadrat min B kuadrat diurain jadi apa? Halo? A plus B. A plus B kali? A min B. Nah, ya. Jadi kalau A kuadrat min B kuadrat dibagi A plus B, hasilnya ini. Kalau A kuadrat min B kuadrat dibagi A min B, hasilnya ini. Ya. Oke enggak? Gimana, Kak? Misalnya gini, 8 sama dengan 4 kali 2. Ya. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau A kuadrat dibagi A min B, hasilnya? A plus B. Iya, A plus B. Dikurang. Nih, dikurang. Kalau dibagi plus, hasilnya? A min B. Nah, sip. Mana yang coret? Yang dicoret berarti. Mana yang dicoret? Ini kan jadi min. Ini jadi, jangan ke situ dulu. Ini ketemu jadi plus. Iya nggak? Iya. Kalau pelan-pelan ini kan A plus B plus min B A min A plus B. Mana yang dicoret? A.
Hasilnya jadi apa? D2B. Yoi. Berarti berapa? D2B itu 2 kali 25. 2 kali 28. Nah, berapa? D. 56. Yoi. Sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Sip. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Ya, lanjut ya, Chris. Ya, bisa. 23. Ini sebenarnya mirip yang kayak tadi nih, selisih kuadrat. Ya, angkanya aja yang kelihatan gede. Ya kan? Kalau tadi kan rumus dasarnya A kuadrat dikurang B kuadrat itu jadi A plus B dikali A min B. Ya. Kalau misalnya 2 ini diganti jadi 14 deh ya. Min B 14. Setengahnya dari 14 berapa? Setengahnya 14. Hah? Setengahnya 14 berapa? 14 bagi 2. 7. Nah, berarti ini A pangkat 7 ditambah B pangkat 7 dikali A pangkat 7 dikurang B pangkat 7. Gitu. 36 dibagi 2 berapa? 36 bagi 2. 18. Nah, sip. 18. Jadi kalau dibagi plus hasilnya apa? Tadi lupa lagi deh. Ini kan ini pangkat yang tadi tuh. A kuadrat min B kuadrat. Kalau ya. dibagi plus jadi Min. nah gitu ya nggak? Ini kan kalau dibagi plus jadi min, ya kan? Ya. Jadi hasilnya X pangkat 18 min B pangkat 18. B pangkat 18. Sekarang dibagi plus hasilnya Min. Min. Kan 18 dua kalinya. Langsung gitu aja. Kok XB sih? Sorry ya. Nah, sebenarnya dilihat juga bisa. Cuman masih belum lancar aja ya. Ada yang kurang jelas? Ayo. Ada yang bingung? Ya, jelas. Iya. Ladies. Aisyah, paham Aisyah? Paham. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Fis, udah Fis? Ya, ngerti. Oke, lanjut. Nah, ada gambar lagi nih. X pada gambar, nilai X. Ya. Yang tanya yang ini nih. Ini 33. Nah, ingat kalau di garis, kalau dipotong dua garis jajar, dipotong satu garis, nilai ini sama ya? Iya. Nah, berarti yang ini bisa dicari dong, yang ini nih. Berapa nih? Kan berarti sama nih. Kalau ini 75, berarti ini 75 juga kan? Udah ada 33, berarti sisanya berapa? 42. Ya, betul. 75 dikurang 33 itu kan 42 ya. 42. Berarti ini 42 nih, ya. Nah, kan jumlah sudut dalam segitiga 180. Udah ada 90 kan? Ini 90. Berarti X itu kan 90 dikurang 42, ya. Berapa? 90 42 itu 8 kan? 48. Sip. Ada yang kurang jelas? Kak, tadi saya kayak gini awalnya. Kan yang di bawah itu kan 33 derajat ya, Kak. Dari Iya, betul. Berarti yang di, apa namanya, yang
Di sudut Di segitiga. atasnya itu sudut ya 33 juga. Bukan 33 juga, sama-sama 75 dong. Ini kan 75. Sama-sama Itu kan yang 75. desainnya kalau Yang udah ada 33 di sini. Iya. Ya kan? Sisanya 75 dikurang 33. Paham gak, Fis? Paham. 75 kurang 33 betul. Ya. Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. 25. Dalam sebuah game hanya ada 2 nilai. Ya, 2 nilai. Yang mungkin dapat 3 poin atau 5 poin. Jivan mendapat total nilai 61. Berapa kali kemungkinan Jivan mendapat nilai 3 poin? Berarti kan gini, 5 kali sesuatu misalnya, ditambah 3 kali berapa banyak, itu hasilnya 61. Gitu. Yang ditanya tapi yang N ya, gitunya N. Ya, berapa kali? Iya. Ayo, kan kalau kelipatan 5, ujungnya berapa? Satuannya yang mungkin berapa? Kelipatan 5. Hah? Belakangnya bisa 5. Bisa 5 0. atau 0 atau 5, ya nggak? Ini kan berarti bisa 0 atau 5 gitu ya. Ditambah berapa nih biar jadi 61? Kalau pakai yang 0, berarti kan ini harus 1, ya nggak? Iya. 3 kali berapa jadi 1, ada nggak pilihan di sini? 3 kan biar jadi 1 kali 7 kan? 3 kali 1 mas. 3 kali 1 mah 33. Enggak, iya benar. Harus kali 7, ya nggak? Harus 7 kan 7. nggak ada pilihan ya kan? Nggak ada. Nah, kalau 5 biar jadi 1 kan ditambah berapa? 5 biar jadi 11 ditambah berapa? 6. 6. Nah, biar jadi 6 3 kali berapa? Dari pilihan jawaban ini aja. 12. Yo, sip. Gitu. Ada yang kurang jelas? Gimana kan tadi kayak yang 5 sama 6? 5, 6. Kan tadi pilihannya kalau nggak satuannya. Kalau perkalian 5, kalau nggak satuannya 0 atau 5. Kalau satuannya 0, kan berarti harus ditambahin 1 kan? Iya nggak? 1 itu kan 3 dikali 7, ya kan? 1 dikali 7. Pilihannya 7 kan nggak ada nih satuan. Nggak ada. Nah, berarti kan 5 biar jadi 11 kan kali titik 6 kan? Iya nggak? Iya. Biar jadi belakangnya 1 nih. Kalau 6 kan 3 kali berapa biar jadi 6? 3 kali berapa biar jadi 6 kan gitu ya? 3 kali 2 kan? Yang mungkin satuannya 2. Satuan 2 kan ini. Iya. Bisa dipahami, Fis? Bisa. Iya. Ada yang tanya lagi? Cukup? Kalau cukup, saya close dulu nih yang soal yang udah dibahas ya. Saya close dulu ya. Oke, kita ke nomor 26. 26. Nah. 26. Sebuah mesin memproduksi sepertiga lusin. Sepertiga lusin berarti berapa banyak? Sepertiga lusin. Iya, berapa banyak? 4 ya, 12 bagi 3 berarti 4. 4 barang selama jamnya 4 jam. Ya. Yang ditanya banyak yang produksi barang jika oleh 6 buah mesin selama 10 jam. Ya, ini saya tukar aja dibalik ya. Yang barangnya, karena tanya barang, taruh di sebelah kanan aja ya.
Yang ini jamnya taruh di sebelah kiri. Di tengah. Oke. Pada persamaan kedua, ada 6 buah mesin. 6 mesin, jamnya 10. Nah, ini berapa nih? Misalnya X gitu ya. X. Jumlah barang sama jumlah mesin berbanding lurus apa berbanding terbalik? Ini kan 4 nih, 4 saya tulis 4. Yang 4 yang ini ya. Makin banyak mesin, barangnya makin banyak sama makin sedikit? Halo? Banyak. Makin banyak, ya kan? Karena banyak, ini berbanding lurus. Nih, 6 sama X ya. 6 taruh di atas, satunya di bawah. Ya. Nah, sekarang jam. Makin lama ngerjainnya, barangnya makin banyak apa makin sedikit? Banyak. Iya, makin banyak juga kan? Kalau makin lama, barangnya makin banyak produksi. Ya nggak? Iya. Karena berarti kan berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, 10-nya juga di atas juga. 4-nya di bawah. Sampai sini ada yang kurang jelas? Kayak tadi kan kenapa di per nggak? Maksudnya kayak M per 1 J per 4. Ini kan perbandingan ya, perbandingan. Sama kayak misalnya 2 kue harganya 500. Kalau 4 kue, ya kan ini kan berbanding lurus. Makin kuenya makin banyak, harganya makin besar juga kan? Iya. Nah, itu berbanding lurus, Car. Ya, 5 dikali 4 banding 2. Gitu. Ya, berbanding lurus. Kalau terbalik, dibalik. 2-nya di bawah, 2-nya di atas, 4-nya di bawah. Paham nggak, Fis? Iya, Pak. Kalau ngitung mah gampang nih kan, 4 sama 4 coret. Jreng. Tinggal 6 kali 10 deh. Iya, yang penting bikin persamaan ininya ya, yang penting. Kalau ngitungnya pasti gampang. Ada lagi yang tanya? M itu tadi mesin apa? X M apa? M M. mesin. Ya, mesin. Mesin, ini jam. Ini jumlah barang. Jam. Ada yang tanya lagi? Apa ya? Kalau misalkan nggak berbanding lurus kan gimana? Kan kalau misalnya berbanding lurus dia kan kayak 4 kali 6 per 1. Maksudnya 6-nya di atas. Kalau berbanding terbalik berarti ya? Iya. Kamu nanya berbanding terbalik kan? Iya. Kalau nggak lurus. Saya hapus dulu ya. Nah, berbanding terbalik misalnya. Ada satu pekerjaan, proyek. Ya. Misalnya dikerjakan sama jumlah orang. Ya. Proyeknya 1-2 meja bisa dikerjain oleh 6 jam. Ya. 6 orang, sorry. Terbalik deh. Ini terbaliknya orang. Ya. Ini waktu, sorry ya. Sorry. Saya ganti. Biar gampang. Suatu meja misalnya. Bikin meja atau bikin apalah ya. Kalau dikerjain oleh 4 orang, dia bisa selesai dalam waktu 12 jam misalnya. Kalau orangnya ditambahin, waktunya makin cepat apa makin sedikit? Cepat. Iya, kan makin banyak nih. Ya nggak? Inisial X ya. Kan makin cepat. Berarti orangnya makin besar, orangnya makin banyak, waktunya makin sedikit kan? Iya nggak? Berarti berbanding terbalik kan? Ini kan 8 dulu tulis. Karena berbanding terbalik, ya. Atau sorry, 12 dulu tulis ya. 12 dulu. 12. Karena berbanding terbalik, 4-nya dibalik. 4 per 8. Gitu. Ini dibagi 4, 2, 1. 12 bagi 2, 6. Jadi kalau 8 orang, jamnya cuma 6 jam. Itu contohnya. Oh, yang dibalik yang
orangnya. Iya, perbandingan sebelahnya. Oke nggak? Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Ladies? Kalau misalkan jamnya yang dikasih tahu berarti yang dibalik yang jamnya berarti ya Kak? Iya, betul. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. 27. Oke. 4 tahun yang akan datang, seorang ibu berusia 3 kali usia anaknya. Ya. Terus 6 tahun yang lalu, ini kita buat persamaan satu-satu dulu deh. Ya. Kalimat pertama dulu. 4 tahun yang lalu, si ibu berarti kan umurnya ibu tambah 4, ya nggak? 4 tahun yang akan datang ya. Kurang berarti. Tambah, ini akan datang. Tambah 4. Akan datang. Ya, 4. Umur 3 kali dari 3 kali, gitu kan? 3 kali dari umur anaknya. Anaknya berarti kan kalau 4 tahun datang tambah 4 juga. Sampai sini oke nggak? Ya. Sampai sini oke, ladies? Oke. Ya. Nah, kalimat berikutnya. 6 tahun yang lalu, nah sekarang 6 tahun yang lalu nih, ibu tersebut berusia 20 tahun lebih tua dari 6 anaknya. tahun yang lalu. Nah, umur 6 tahun lalu berarti kan ibu kurang 6 juga kan? Kurang Ya 6. 24 tahun lebih tua dari anaknya. Anaknya 6 tahun lalu berarti kan dikurang 6 juga kan? Iya nggak? Anaknya 6 tahun yang lalu kan kurang 6. Tapi si ibunya kurang 6. Ya. 20 tahun lebih tua, berarti ditambah 24. Sampai sini dulu ada yang kurang jelas? Jelas. Nah, kita buat dalam persamaan 2 variabel. Ya. Variabel kan berapa X tambah berapa Y sama dengan konstanta. Gitu ya. Ini kan variabelnya I sama A. Ya. Berarti I, nah, ini kan 3 kali A yang sebelah kanan, ya kan? 3 kali A kan? Pindahin ke kiri, berarti minus 3A. 3A. Nah, sekarang konstantanya, yang sebelah kanan 3 kali 4 berapa? 12. Nah, 4-nya kan pindah kanan, ya kan? Ya. 12 kurang 4 berapa? 4. 12 kurang 4? 8. 8. Iya, sip. Yang persamaan kedua. Ini yang I. I-nya tulis I. I. Ini kan A. Ini kan A pindah ke kiri jadi? Min A. Min A. Nah, sekarang tinggal hitung konstantanya. Ini kan ada min 6 sebelah kiri, min 6 sebelah kanan, berarti bisa dicoret kan? Habis, ya. Jadi tinggal 24. 24. Oke, I-nya bisa dieliminasi nih, ya. Ya, I-nya bisa. Kurang, ya. Min 3 dikurang min, berarti ditambah. Min 3 tambah 1 jadi? Min 2A. Min 2A. 8 dikurang 24 berapa? Min 16. Min 16. Berarti A-nya berapa? A-nya 4. A-nya 8. 8. Iya, 8 tahun. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ladies, gimana ladies? Jelas. Oke. Sisa 3 soal buat latihan dulu ya. Latihan ntar diposting di grup kalau ada yang kurang jelas ya. Kalau ada yang selesai boleh juga posting solusinya di grup ya. Oke. Siap, Kak. Ada yang tanya sebelum saya tutup? Nggak ada? Nggak ada sih. Nafis, Aisyah, Sakira? Nggak Nah, saya masih kurang ngerti yang nomor 13. 13? Hah? Iya. 13 Iya, tadi. 13. Ini? Hah? Iya. Iya. Kamu pahami masalah diskriminan dulu ya. Diskriminan tuh B kuadrat min 4AC. Ya. Kalau A-nya ini, koefisien X kuadrat sama konstanta sama-sama tandanya ini kan AC nih. Kalau sama tandanya kan min ntar makin gede nih. Ya. Curiga. D-nya kan B kuadrat. B-nya kan 4. 4 kuadrat dikurang 4 kali A1 kali C-nya 5.
Berarti kan 4 dikurang 2. 4 tadi. 4 kuadrat 16 ya? 16 dikurang 20. Itu kan negatif kan? Ini min 4 kan? Min 4 kan negatif. Ya. Nah, kalau D-nya negatif, kalau di fungsi kuadrat kan bisa selalu di atas sumbu X, bisa selalu di bawah sumbu X. Artinya selalu positif, ya, selalu positif atau selalu negatif. Gitu. Nah, karena A-nya positif, berarti dia selalu positif. Berapapun nilai X, kalau dimasukin ke bawah, ya, ke penyebut ini selalu positif. Berapapun nilai X ini, mau positif, mau negatif, mau 0, pasti positif. Nah, kalau suatu bilangan dibagi bilangan positif, apa yang bisa jadi negatif? Kan pertanyaannya negatif nih, ya. A dibagi positif jadi negatif. Pasti A-nya negatif, ya kan? Gitu. Kan negatif bagi positif tetap negatif. Kalau positif bagi positif jadi positif. Jadi kalau ini definite positif bisa diabaikan, ya. Artinya yang bawah diabaikan aja, nggak usah dihitung. Kalau definite positif. Bisa dipahami itu? Bisa. Tadi nanya Aisyah ya? Iya. Iya, ntar kalau kamu masih belum jelas, kamu tanya lagi di grup ya, nggak apa-apa ya? Kak, Ya, yang tadi yang dilihat dari X kuadratnya itu? Iya, ini kan koefisien X kuadrat. Kalau A X kuadrat gitu ya, bla bla bla. Kalau A-nya positif, kan dia terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, ya terbuka ke bawah. Kan kalau D-nya, kalau A-nya positif selalu positif. Kalau A-nya negatif selalu negatif. Kan kalau D-nya kecil 0, D-nya kecil 0 tuh di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau A-nya positif, selalu di atas sumbu X. Kalau A-nya negatif, selalu di bawah sumbu X. Oke nggak, Fis? Oke, karena yang apa namanya tadi min 4-nya di negatif berarti kan selalu di bawah definite, sumbu X. Iya, kalau definite itu selalu di atas atau di bawah sumbu X karena kalau definite ya. Kalau A-nya positif, ya definite positif. Kalau A-nya negatif, definite negatif. Definite itu ada 2, ya. Bisa definite positif, bisa definite negatif. Kalau misalkan yang atas X kuadratnya positif, yang di bawah X kuadratnya negatif. Kenapa? Itu berarti yang diabaikan yang atas berarti, Kak? Belum tentu, cek diskriminannya aja. Cek D-nya ya. Yang diabaikan kalau D-nya negatif gitu ya. Cek D-nya. X kuadrat positif negatif belum tentu D-nya negatif. Ya. Nanti saya kasih beberapa contoh yang definite ya, D-nya negatif ya. Karena lebih kecil daripada 0, berarti yang negatif diabaikan ya. Kalau definite yang D kecil negatif, 0 bisa selalu positif atau selalu negatif. Kalau selalu positif diabaikan. Kalau selalu negatif, tanda pertidaksamannya berubah. Gitu ya. Kalau misalnya A dibagi negatif jadi negatif, berarti si A-nya jadi apa? Jadi negatif jadi negatif, A-nya positif, kan berubah tandanya tuh ya. Tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Oke? Jadi saya kurang paham lagi, Kak. Ntar saya kasih beberapa contoh biar lebih paham ya. Oke, ya baik. Oke. Biar lebih paham saya kasih beberapa contoh ya. Oke, Kak. Oke, thank you ya. Saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.